kami itu bahkan dibaptis 5 kali sehari. Iya. Lalu diprotes ini, ada yang protes. Dia putar balik, Kristen memang begitu kerjaannya. Jangan diedit ya. Yang mana yang benar? Apakah orang Islam mencuri istilah-istilah Kristen? Atau orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam? Yang mencuri istilah baptis itu orang Kristen. Hanya digunakan dalam perjanjian baru. Hanya digunakan dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu. Betul. Membaptis ya. Ya, kamu Lanjut, curi. Itu pertama. Yang kedua, tahu nggak? Alkitab Anda mencuri istilah ini dari Islam, Arabic Bible. Nanti buka Coptic Church, Anda mencuri. Bisolati. Allah. Berapa huruf ini? Berapa huruf ini? Ayo, pencuri ketahuan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu dibaca ketika sholat. Nah itu dalam Islam. Itu punya kita orang Islam. Bagian yang saya mengajak teman-teman untuk jangan dilewatin. Ini adalah bagian yang sangat-sangat, menurut saya sih seharusnya ketika mereka ini membacanya mereka mingkem gitu ya. Siapa yang mencuri siapa? Siapa yang mengkopi siapa? Begitu ya. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa saya tidak suka narasi mencuri. Karena buat saya itu narasi yang terlalu tidak respectful ya. Tapi mari kita lihat Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari 2 26 710. Volume 2 buku 26 hadis nomor 710. Jadi dikatakan Sahih Bukhari ini berarti hadisnya adalah hadis sahih. Jadi bukan hadis doif, bukan hadis yang palsu, tapi ini adalah hadis yang sahih, hadis yang diakui keasliannya. Teman-teman, ini adalah bagian yang saya ambil, ini bahasa Inggrisnya, tapi supaya memudahkan, saya berasumsi bahwa banyak di antara kita lebih fasih berbahasa Indonesia, jadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Diriwayatkan oleh Asim, aku bertanya kepada Anas bin Malik atau Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini adalah salah seorang sahabat dari Muhammad ya, jadi sahabatnya Muhammad. Ditanyakan kepada Anis, sahabat Muhammad, apakah dahulu kamu tidak suka melakukan tawaf antara Safa dan Marwah? Teman-teman, buat teman-teman yang tidak tahu, tawaf antara Safa dan Marwah itu Anda bisa lihat di sini. Ini adalah peta dari Mekah dan teman-teman bisa lihat bahwa di tengah ini adalah bangunan Ka'bah ya di Mekah. Di mana orang melakukan jalan berputar, itu disebut sebagai tawaf. Ini umat muslim, saudara-saudara kita muslim, ini berputar sekeliling Ka'bah ya, sekeliling Ka'bah. Itu namanya tawaf. Nah, Safa dan Marwah ini di mana Safa ini ada di bawah, Marwah ini ada di atas. Nah, untuk ketahuan teman-teman, dalam ritual mereka ketika mereka di sini, mereka itu melakukan perjalanan bukan cuma mengelilingi Ka'bah, tapi juga mereka juga berjalan ke sana dan kemari antara Safa dan Marwah. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ceritanya ada yang bertanya kepada Anas bin Malik ya, sahabat Muhammad, apakah dulu kamu tidak suka melakukan tawaf? Jadi Anas bin Malik ini tidak suka melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Oke ya, dia tidak suka melakukannya. Lalu kemudian apa jawaban dari Anas? Anas mengatakan begini, iya, seperti halnya upacara-upacara pada masa jahiliyah pra-Islam. Oke, jadi apa maksudnya? Apa kesimpulannya? Anas ibnu Malik mengatakan atau menyatakan dengan jelas bahwa untuk melakukan tawaf lalu kemudian berjalan antara Safa dan Marwah ini adalah kebiasaan ritual pada zaman jahiliyah, zaman pra-Islam. Kalau Anda baca, ini adalah kegiatan atau ritual pagan Arab di mana mereka melakukan tawaf, berputar, lalu kemudian mereka antara Safa dan Marwah pergi ke sana kemari. Anda kalau bertanya kepada umat muslim, mereka akan mengatakan, oh kita antara Safa dan Marwah ini menggambarkan Hagar yang berkeliling mencari air untuk Ismail. Ya terserah kaulah begitu. Anda mau bilang ini Hagar berkeliling mencari minum antara Safa dan Marwah, terserah.
Tapi masalahnya adalah Anas Ibnu Malik ini sudah mengklaim, sudah menyatakan, menjelaskan bahwa ritual tawaf antara Safa dan Marwah ini, ya, berjalan antara Safa dan Marwah ini adalah ritual zaman jahiliyah, zaman pagan. Ini ritualnya orang-orang pagan. Itu aja. Dan Anas Ibnu Malik tidak suka melakukannya karena itu mirip agama pagan. Udah gitu aja. Terserahlah mau dikasih bilang bahwa itu adalah hagar, terserah. Tapi intinya itu dilakukan pagan sebelum Islam. Jadi, lalu kemudian Anas menjelaskan sampai akhirnya, jadi ini dilakukan oleh orang pagan hingga Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad, sesungguhnya As-Safa dan As-Marwah termasuk simbol-simbol Allah. Lalu dikatakan, oleh karena itu tidak ada lagi dosa bagi orang yang tawaf, lalu kemudian di antara Safa dan Marwah. Oke, saya ulang lagi ya. Menurut Sahih Bukhari, tawaf antara Safa dan Marwah itu kebiasaan pagan Arab yang kemudian dibenarkan oleh Allah melalui Muhammad. Ya, kita nggak usah komen nih. Ini menurut Sahih Bukhari, gitu ya. Jadi pertanyaan kita kan cuma dua. Ritual ini awalnya milik siapa? Itu pertanyaannya. Ritual ini mulanya milik siapa dulu? Originalnya ini milik siapa dulu? Itu dulu. Karena kan permasalahannya Bangkai kan dari tadi dia bilang Kristen mencuri karena Islam punya. Kalau Islam punya, Kristen punya, itu Kristen mencuri dari kami. Udah, gitu sama. Ya udah. Sekarang nih siapa yang punya duluan nih? Ya, tawaf antara Safa dan Marwah itu ritual itu milik siapa? Itu dulu pertanyaannya, ya kan? Lalu kemudian diadopsi siapa? Itu. Jawaban Kainama adalah Anda mencuri. Anda mencuri. Gitu aja lah udah. Kan gini, orang Kristen tuh atau kita nih, kita nggak ngomong-ngomong mencuri siapa kan. Merekanya yang bikin-bikin mencuri kan. Mereka yang bilang ini mencuri. Ya pakai logikanya mereka. Berarti tawaf antara Safa dan Marwah itu, ya udah kau jelasin sendirilah. Tadinya milik siapa, lalu kemudian diadopsi siapa. Anda jangan ngeles. Jadi ketika Kainama mengatakan Anda mencuri, ya udahlah, silakan lihat. Jadi saran saya, ya, jangan kampungan. Jangan kemudian mengatakan bahwa Kristen itu mencuri dari Islam. Karena makin Anda melakukan demikian, Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Jadi, bagi saya ini kekonyolan gitu loh. Kekonyolan ketika Kainama dan sebagainya dan Ipung. Aduh, saya cuma bacakan dulu Amsal pasal 1 ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang bebal, kamu cinta pada kebebalanmu? Pencemooh gemar kepada cemooh dan bebal. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Saya mohon maaf, Ahmad Kainama. Anda adalah seorang yang saya pikir harus bertobat.